kita ada 10 desa yang melaksanakan ujian perangkat di Kecamatan Jatirogo. Dalam hal ini yang ditekankan oleh di Perbub adalah tetap ujian tertulis. Harapan kami Kecamatan Jatirogo ini pihak ketiganya satu, tidak desa ini 5 desa di sana, 5 desa di sana, karena kemungkinan nanti pelaksanaan kita di satu tempat. Sebelum dengan tahap awal yaitu pembentukan tim, kita berikan waktu, mungkin ada efisiensi mohon maaf efektivitas kinerja dari perangkat desa yang perlu dimutasi, monggo untuk dipertimbangkan. Nanti perangkat yang dikosongi adalah mungkin menurut kami adalah yang tidak begitu krusial di pemerintah desa. Berikut akan kami sampaikan terkait dengan ujian perangkat desa di Kecamatan Jatirogo. Sebelum menginjak itu, mungkin sebelum dibukanya, sebelum dengan tahap awal yaitu pembentukan tim, kita berikan waktu, mungkin ada efisiensi mohon maaf efektivitas kinerja dari perangkat desa yang perlu dimutasi, monggo untuk dipertimbangkan. Masih ada waktu, karena kemarin Pak Gubernur sudah melaksanakan, baru saja Sugian sudah mengusulkan, dan kita insya Allah kita ACC, tinggal menunggu harinya saja dari pelantikan. Harapan kami apabila proses mutasi ini didasarkan oleh kinerjanya, bukan karena suka atau tidak sukanya, dan efektivitas kinerja dari masing-masing perangkat tersebut. Jadi nanti perangkat yang dikosongi adalah mungkin menurut kami adalah yang tidak begitu krusial di pemerintah desa, karena jenengan pasti perlu, apabila ada perangkat baru pasti perlu membina untuk masuk di jajaran pemerintah desa, yang mungkin hal yang baru bagi calon perangkat desa nantinya. Itu kami monggo berikan waktu untuk disesuaikan dengan efektivitas kinerja dari masing-masing perangkat desa tersebut. Terkait dengan pengisian jabatan perangkat desa, dalam hal ini direncanakan ini tetap adalah domainnya dari kepala desa, mohon maaf pemerintah desa. Dalam ini sesuai dengan Perda nomor 16 tahun 2021, untuk tahun ini adalah tahun pertama, insya Allah akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Di sini disebutkan pemerintah desa bisa melaksanakan sendiri atau bisa dengan pihak ketiga. Terkait dengan hal ini kami mohon musyawarahnya. Kita ada 10 desa yang melaksanakan ujian perangkat di Kecamatan Jatirogo terkait dengan hal ini, dan sedikit disi kerson jenengan, saya kemarin minta nomor HP dari salah satu universitas tersebut. Kebetulan bukan karena presentasi, bukan, karena mahasiswanya kebetulan Pak Camat Rengel dan Pak Anto ini adalah mahasiswanya UNER, mahasiswa S2-nya. Jadi ada salah satu dosen, saya minta nomor kontak personnya. Jadi mungkin kalau jenengan akan komunikasi, mungkin penjajakan terkait dengan kualitas apapun yang ditawarkan oleh UNER, monggo di Unbra pun juga kami ada nomor kontaknya. Mungkin jenengan ada alternatif lain, kami persilahkan. Jadi intinya pada kami di sini adalah kami berharap ini adalah awal model ujian yang baru ini bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang akan kita musyawarahkan bersama ini. Harapan kami di satu kecamatan ini kita dapat melaksanakan secara bersama-sama, dan nanti kesepakatannya seperti apa kita akan musyawarahkan pada pagi hari ini. Mungkin itu pengantar dari kami mohon masukannya terkait dengan ujian perangkat desa yang akan kita laksanakan
Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti per kecamatan, Pak ya? Iya, per kecamatan berarti. Per desa, Pak? Enggak, maksud saya itu untuk kita pelaksanaan itu kecamatan Bancar sama kecamatan Jatirogo itu berarti sudah beda. Berbeda. Maksud saya gitu loh. Ya. Tinggal kita itu berarti koordinasi sama kepala desa yang ada lowongan itu baiknya gimana kan gitu tuh Pak ini berarti. Yang saya sampaikan tadi hanya informasi, Pak. Informasi, makanya kita berkumpul dari ini. Harapan kami Kecamatan Jatirogo ini pihak ketiganya satu, tidak desa ini 5 desa di sana, 5 desa di sana, karena kemungkinan nanti pelaksanaan kita di satu tempat. Kalau pelaksana pihak ketiganya berbeda-beda kan gitu. Semakin banyak yang menangani semakin inilah banyak sekali perbedaan. Jadi satu kecamatan ini harapannya adalah satu lembaga. Itu pun kita kembalikan lagi ke desa masing-masing. Jadi kita musyawarah ini bermaksud dari situ. Mungkin kita bisa juga berbeda dengan Bancar, Tambaboyo, Jenuh dan sebagainya, mungkin juga berbeda. Tidak apa-apa. Jadi lembaga pihak ketiganya ini 20 beda semua juga tidak apa-apa. Oke Pak, niki nyuwun sewu Pak Camat ya. Kalau saya pribadi, harapan saya memang biarpun kewenangan mutlak itu terletak pada pemerintahan desa Pak. Kalau saya pribadi tetap saya minta kebersamaan kita untuk bernaung satu titik linggone rekanan itu. Karena apa? Risiko yang kita terima kalau sudah beda-beda rekanan, awak ini musuhnya bendul masyarakat itu. Nyata itu. Makanya nak saya Pak Sugian ya, atas nama Sugian, setuju ayo kita bersama ke UNER aja. Dalam arti UNER itu kan terjangkau juga wilayah kita. Nah sebelum mendatangkan tetap kita datang dulu ke sana perwakilan. Nah iya, makanya bahasa itu tetap datang ke sana dulu. Sana itu gimana nanti proses program untuk pertemuan itu yang dibahas terkait masalah rekanan itu gimana kan nanti. Ya betul. Kita kan ada tim fasilitatornya adalah kecamatan. Oke, untuk hubungan ke sana kita serahkan fasilitator. Hubungan fasilitator itu akan mereka. Dikasih kayak kalian. Benar kecamatan. Jadi fasilitatornya biar kita kan sebagai fasilitator. Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Camat. Iya. Ayo terjolok. Vaksin ini loh ya. Tapi di Perbub itu kewenangan mutlak kepala desa itu untuk posisinya Pak Camat. Itu selaku fasilitator. Iya. Bunyi enggak Pak di situ? Bunyi. Nah, iya nek bunyi yo. Yo. Iya kok. Lah nek ora bunyi ya tetep yo bisa lepas segala. Lah makanya aku tak omongi. Pokoknya nang kecamatan aku dulu. Kepala desa yang mempunyai ruang untuk penambahan perangkat itu mempunyai hak masing-masing. Betul. Cuma kita satukan aja biar nggak ribet kan ya, gitu. Seandainya dari anggota ini ada satu, monggo itu hak jenengan. Memang di Perbub itu sudah bunyi itu kewenangan mutlak kepala desa. Sudah deal kita rekanan sama UNER, nanti masalah hasilnya tergantung fasilitatornya. Kita harapan kami pihak ketiga ini adalah pihak yang kredibel karena selama ini Mbak kredibel dan adil dan selama ini sudah diakui di tingkat nasional gitu. Karena selama ini ujian perangkat kita ini sangat bagus pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya ini. Soal tidak bocor sama sekali dan pengalaman kami di Bangila itu ketika selesai ujian ada perangkat yang ada calon perangkat yang ikut tes itu bilang, Pak, aku menerima Pak hasilnya, aku bukan lulus Pak, tapi soben orang perangkatnya aku mantap. Ketika mendengar salah satu peserta bilang gitu tuh ayamnya luar biasa saya. Jadi mereka mengakui bahwa ini soalnya perlu dilaksanakan dengan transparan, jujur. Koreksi pun dilaksanakan dengan secara silang. Jadi mereka bisa langsung menerima. Jadi ini terkait dengan lembaga pihak ketiga, harapan kami juga kredibel dan sudah jenengan sepakati.
dalam hal ini yang ditekankan oleh di Perbub adalah tetap ujian tertulis. Ujian tertulis nanti terkait dengan koreksi nanti kita musyawarahkan ketika ada tim UNER saja. Jadi nanti saya mohon izin jenengan, staf kami akan membuat surat atas nama Badan Kerjasama Antar Desa. Sebentar. Oke. Kalau tes koreksi itu kan bagian dari Perbub ini sudah diatur. Oke. Jadi ketika koreksi ini kan otomatis nanti UNAR kalau ngatur saya malah bantah nanti. Mau di Perbubnya jelas kok. Jadi koreksi misalnya ya nggak ini kan koreksi sampai silang Perbub ngaturnya. Iya. Nah isu Pak, nggak usah ditanyain. Oke. Siap. Matur suwun. Terima Iya. kasih. Ini biar urusannya masing-masing panitia desa. Oke. Jadi biar nggak overlapping kewenangan. Bisa nggak Pak aturan seperti itu Pak Camat? Jadi ya memang banyak juga masyarakat seperti itu. Pak Indi kalau bisa itu orang di luar dusun ini nggak usah mendaftar. Nggak bisa, Pak. Tapi saya nggak tajam, ya nggak bisa Mas karena terdesak dengan adanya Tuhan. Jadi mau nggak mau kita nanti kalau saya menekankan harus satu dusun ini, saya dibenci sama dusun-dusun yang lain seperti itu. Nah, saya kalau memang boleh ya memang harus ada aturan Pak. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Ini. Ya. Berarti ini langkah jangka pendek saya segera membuat ini permohonan UNER untuk presentasi ke sini yang bertanda tangan adalah BKAD. Ya. Pak Camat, Pak Sekcam, senior Pak Madi dan Bapak Ibu para desa yang hadir semuanya langsung saja terkait dengan pelaksanaan perangkat desa kita sepakat tahun ini dilaksanakan dilaksanakan. Artinya tahapan awal yang sudah dikomunikasikan terkait dengan pembahasan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembuatan naskah dan sudah disepakati pihak nanti yang dituju adalah UNER. Kemudian dicatat dan perlu dilaksanakan pada tahapan berikutnya sebelum melaksanakan tahapan pengisian perangkat desa. Ini harus segera ditindaklanjuti kalau memang sepakat tahun ini mungkin diawali minggu depan. Itu harus segera melakukan konsultasi semua kepala desa yang ada dalam perangkat kepada camat untuk dimintakan rekomendasi. Jadi tahapan awal rekomendasi itu kegiatan pengajian perangkat desa. Kemudian di situ nanti Pak Camat akan melakukan kajian, diberikan rekomendasi atau tidak. Saya pikir karena ini sudah percaya dan sepakat, insya Allah tetap ada rekomendasi. Kemudian setelah itu langsung ambil start kalau sosialisasi di tingkat desa masing-masing, miras nanti pembentukan panitia ya. Setelah tim panitia terbentuk, nanti kan segala kewenangan pentahapan itu adalah mengarah ke kendali kepala desa. Nanti kita sepakati menyusun timeline-nya. Ya betul. Kalau sudah ada timeline jadwal yang sifatnya mengikat, nanti kita atur nanti ada tim kasihan. Diawali dari mana, saya harus bagaimana dulu, saya harus tanggal berapa, jam berapa dimulai dan berakhir itu jelas. Termasuk jadwal ujian tulisnya maupun praktek komputer yang disepakati pula bersama dalam lingkup wilayah Kecamatan Jatirogo, di mana dan tempatnya termasuk pembiayaan terkait dengan anggaran ini agak sensitif lah. Kita dinamis nanti terkait dengan anu sepenuhnya ada kepanjangan bersama Pak Camat untuk biaya naskah, biaya yang lain-lain. Saya pikir menyesuaikan anggaran kemampuan keuangan desa. Kalau dipatok sih anggaran desa yang lain tidak mampu kan kita kasih. Yang kita ketemu dinamis banget lah terkait dengan kebutuhan dengan pelaksanaan ini nanti serahkan pada tim bersama Pak Camat dan fasilitasi terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Toh nanti juga ada kesempatan perubahan APBD di total di APBD-nya. Kalau memang anggaran itu dirasa sangat minim, tapi perlu catat kecuali bersumber dari dana desa. Silpa kemarin boleh kecuali yang bersumber dari dana desa. Mungkin silpa yang kemarin BPR atau ADD atau kegiatan PADES yang masih silpa tidak digunakan nanti bisa digeser untuk penambahan biaya ini kalau memang biayanya sangat terbatas.
Tapi kalau perka perubahan itu berarti ada cukup satu kegiatan yang bisa dilakukan perubahan daerah. Kalau B menurut gitu ya, karena perka apa? Karena ini sebenarnya urgent, darurat dan untuk membiayakan karena terkait dengan pelaksanaan suksesi kegiatan masyarakat desa. Kemudian secepatnya kami tunggu konsultasi untuk pemenang regulasi, nanti setelah itu terkoordinasi langsung start awal sosialisasi tentang panitia, nanti kita selalu rapat terkait dengan